Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali dalam pertemuan kita, yaitu mendengarkan renungan yang setiap hari selalu ingin kita dengarkan karena ingin memberikan kekuatan baru bagi jiwa kita. Mari kita berdoa sebelum memulai renungan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan pada kami hingga hari ini. Tuhan, kami dalam keadaan sehat. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang hadir di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, ajarkan mereka supaya mereka bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Roma 12 ayat 19. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini saya buat yaitu janganlah kamu menuntut pembalasan. Saudaraku terkasih, dalam Alkitab ada kisah tentang Miriam dan Harun yang merupakan kakak perempuan dan kakak laki-laki kandung dari Musa. Mereka iri kepada Musa dan ingin merebut kekuasaan. Lalu mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya menjadi istri. Kita bisa bayangkan betapa getir dan sedihnya hati Musa ketika saudara kandungnya memfitnahnya. Tetapi karena Musa sudah dilatih oleh Tuhan selama 40 tahun di padang belantara, sifat-sifat tajamnya sudah tahan kikis habis. Mentalnya sudah kuat karena sudah mengalami pencobaan selama dia di padang gurun selama 40 tahun. Dia banyak mengalami hal-hal yang menyakitkan, tapi itu semua bisa dilewati dia. Maka walaupun hatinya sedih oleh fitnah dari kakak-kakaknya itu, dia tetap bersikap tenang. Dia bukan saja tidak bertengkar dengan mereka, bahkan tidak menuntut pembalasan dari Tuhan. Dia hanya berdiam saja menanti perkara ini lewat begitu saja. Dia tahu bila dia bertengkar dengan mereka, keadaan akan semakin memanas dan semakin salah paham. Mereka akan jatuh ke dalam jerat cobaan iblis. Apalagi posisi mereka bertiga adalah pemimpin umat. Kalau timbul perselisihan di antara mereka, tentu akan merugikan bangsa Israel. Karena itu Musa memilih berdiam diri dan tidak membela diri, juga tidak menuntut pembalasan. Karena sikapnya rela terhina ini, Tuhan lalu segera berbicara membela dia. Tuhan turun dalam tiang awan dan berfirman kepada Harun dan Miriam, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Tertulis dalam Bilangan 12 ayat 8. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergi. Maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Sikap diam Musa dalam menghadapi fitnah patut menjadi teladan bagi kita. Dalam kehidupan, kita pasti mengalami ketidakadilan. Tatkala mengalaminya, janganlah menuntut pembalasan. Karena semakin kita mau membersihkan diri,
akan semakin dalam tenggelam dalam ketidakadilan. Semakin kita mengeluh kepada orang, semakin pedih jadinya hati kita. Bila kita menuntut pembalasan atau membela diri kepada orang, semakin lambat keadilan dari Tuhan datang. Sebaliknya, bila kita tidak menuntut pembalasan, tidak mengeluh kepada orang, keadilan Tuhan akan semakin cepat datang. Di dunia ini tidak ada orang kecuali Tuhan yang peduli akan ketidakadilan yang kita derita. Hanya Tuhan yang akan memberi keadilan yang kita nanti-nantikan. Karena Tuhan berfirman, dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa menjauhi kejahatan ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Yesaya 59 ayat 15. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tuhan menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Hal ini tertulis dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Bisa saudara lihat dalam Alkitab saudara. Untuk itu saudaraku, hendaklah kita percaya keadilan dari Tuhan pasti akan datang. Saudaraku terkasih, jika saat ini saudara mengalami ketidakadilan dalam kehidupan saudara, baik dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, dalam hal apapun itu, tetaplah setia datang kepada Tuhan. Jangan menuntut balasan, tetapi tetaplah beriman, berdoa, setia kepada Tuhan, melakukan yang terbaik, karena Tuhan akan memberikan keadilan kepada saudara. Janganlah berharap kepada dunia, tetapi berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian renungan kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat, kebajikan kepada saudara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengatakan, jika dulu Musa mengalami ketidakadilan dari saudara-saudaranya, tetapi dia bersabar Tuhan, dia kuat menghadapi itu, bahkan dia tidak menuntut balasan apapun. Tuhan, biarlah contoh ini menjadi nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami saat ini mengalami ketidakadilan dari manapun itu, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, atau dalam bisnis, Tuhan, Engkaulah yang melihat bagaimana kondisi ini terjadi, sehingga Engkau memberikan keadilan bagi kami. Kami percaya dan yakin bahwa keadilan tidak kami temukan di bumi ini, kecuali di dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Hapuskanlah Tuhan dosa kami, supaya tidak menghalang akan berkat yang Engkau akan berikan kepada kami. Haleluya. Amin.